belum beriman kalau kamu belum bisa saling mencintai di antara sesama. Jadi wujud dari iman itu adalah cinta. Buah dari iman adalah cinta. Orang kalau sudah cinta, marah itu hilang, keburukan hilang, pikiran negatif hilang. Jadi apa yang membuat sesuatu baik atau buruk itu dari hati, cinta atau benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah, memang baik ya menjadi orang penting, tetapi akan lebih penting lagi kalau kita menjadi orang baik. Dan teruslah berbuat baik dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah SWT. Siapa tahu kebaikan yang kita lakukan itu ada sedikit modus, bukan tulus ya. Semoga kita semua tetap berbuat baik dengan tulus ikhlas. Dan semoga semua kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Selamat bergabung dengan YouTube-nya Madinah FM dan juga Masjid Agung Jaya Malang. Kita bertemu untuk program Islam Corner bersama dengan Bu Nyai Dr. Haja Lulu Farida Mukhtar MAG. Assalamualaikum Bu Nyai Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita lanjutkan pada pagi hari ini. Ini ada hadis lagi di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dari Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'an idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. La tu'minu hatta tahabbu. Orang beriman, kamu belum beriman kalau kamu belum bisa saling mencintai di antara sesama. Wala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Cara paling mudah untuk saling mencintai adalah afshus salam bainakum. Sebarkan kedamaian, ketenangan di antara kalian. Bukan sekedar ucapan loh ya. Ya, esensi yang esensi kebaikan, keselamatan, kedamaian di antara kalian. Yakunu ifsya'us salam bainan nas min da'aimi ta'alimihi. Disebutkan oleh penulis bahwa menyebar damai, salam itu bukan sekedar assalamualaikum. Salam yang hakiki itu artinya menyebarkan kedamaian. Assalamu itu artinya keselamatan, kedamaian. Alaikum, semoga tetap tercurahkan kepada kalian. Apapun itu akan lebih baik ketika hal baik itu tidak hanya di mulut, tapi berangkat dari hati yang paling dalam, dilakukan dengan penuh pertimbangan perenungan, dan dilakukan dengan baik-baik, berdampak baik, termasuk dalam mengucap salam. Jangan sekedar ucapan-ucapan salam, tapi ketika kita mengucapkan salam, itu hendaknya dari hati kita sedang mendoakan keselamatan, kedamaian, dan di pikiran kita dalam tindakan pun harus diikuti dengan tindakan bagaimana menciptakan damai, tenang, dan keselamatan bagi orang lain, bukan sekedar di lisan saja. Dan di antara ajaran Nabi adalah menyebarkan salam itu, menyebarkan kedamaian, menyebarkan keselamatan. Wal bu'di 'anil fahsyi wat tafahush. Nabi itu menjauhi hal-hal omongan-omongan yang sifatnya keji, yang enggak baik. Omongan-omongan yang menyakiti. Omongan yang didengar telinga itu enggak enak. Apalagi omongan-omongan yang berdampak tidak baik, melanggar. Syarat masuk surga itu harus iman. Setelah iman baru amal soleh. Iman itu akan menumbuhkan kepercayaan, motivasi hidup yang luar biasa yang akan menggerakkan raga kita. Dan begitu raga kita tergerak oleh iman, maka muncullah gerak raga yang disebut dengan amal baik, amal soleh. Nah, amal soleh saja tanpa iman itu menghalangi orang untuk masuk surga. Kamu belum beriman kalau kamu belum bisa saling mencintai di antara sesama. Karena buah dari iman adalah kebaikan. Dan wujud apapun kebaikan itu adalah cinta. Cinta, melihat hal yang buruk. Kalau karena cinta akan terdorong merubah keburukan dengan kebaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau
didorong oleh kemarahan, nyuruh bersih-bersih lu ambil nyentak-nyentak. Tapi kalau dengan cinta, nyuruh bersih-bersih sambil ngajari. Nah ini gini ya caranya, dibersihin, disapu ya. Nyapu selesai, itu masih belum bersih, ayo dilapin. Tapi kalau orang dengan marah-marah, nyapu gini aja gak bisa, gak bersih. Yang disuruh sakit hati, karena gak ada cinta tadi. Orang nyuruh sholat karena cinta. Akan dengan sabar dan telaten, ayo sholat. Bangunin walaupun tiap hari gak akan pernah bosen, gak akan pernah marah, gak akan pernah patah hati. Tiap hari, ayo bangun udah sholat, ayo udah subuh. Tapi kalau dengan marahan, dengan kebencian, dari kecil diajak sholat tetap aja dipukulin, dimarahin. Gak usah jadi anakku, waduh. Kenapa? Karena benci. Jadi apa yang membuat sesuatu baik atau buruk itu dari hati, cinta atau benci. Sama-sama ngajar, sama-sama mendidik. Kalau dasarnya itu kebencian, pasti ujungnya tidak baik. Ngasih tugas, ngasih perintah pada bawahan, pada anak, pada suami, pada istri. Kalau karena cinta, itu akan diukur seberapa Ya. Betul. apapun hasilnya akan dihargai. Terima kasih ya udah dimasakin istriku. Terima kasih, hari ini rumahnya bersih sekali. Capek tadi yang mengerjakan. Capek ya. Tapi kalau benci, bersih ya diem, begitu kotor gini jadi perempuan. Gak bisa bersih-bersih. Sedikit salah Masya udah Allah. jadi besar. Kebaikan sebanyak apapun jadi hilang. Nah sehingga kamu itu belum beriman kalau kamu belum saling mencintai. Jadi wujud dari iman itu adalah cinta. Buah dari iman adalah cinta. Orang kalau sudah cinta, marah itu hilang, keburukan hilang, pikiran negatif hilang. Ya ini juga misalnya kepada orang yang imannya beda dengan kita nih. Betul, untuk semua orang. Gusti Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kanjeng Nabi punya sifat rahmah tetangganya yang kafir, pengemis yang kafir, yang tiap hari mencaci maki dia, yang tiap hari ngeludain dia. Karena tidak cinta nggak sakit hati Kanjeng Nabi, meskipun disakiti nggak sakit hati. Kenapa? Karena ada cinta. Cintanya apa? Dia hamba Allah. Karena cinta, Kemanusiaan kasihan kalaupun dia bukan orang muslim, dia sama-sama hamba Allah yang punya perasaan. Melihat orang benci bisa merasakan sakit loh orang benci. Jadi Nabi bisa merasakan sakitnya. Saya harap maklum. Jadi maklumin Nabi kalau dia dibenci sama orang lain, karena orang itu nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Dan Nabi nggak memaksa orang itu ngerti tentang aku, tapi Nabi yang berusaha mengerti. Kita yang berusaha mengerti orang lain, jadi nggak usah mengendalikan orang untuk bisa mengikuti kita. Betul. Ya. Tapi kita yang harus berusaha memahami orang lain.